mantan pejabat Kementerian Keuangan Rifa Surya yang terjerat kasus dugaan suap terkait pengurusan dana perimbangan pada APBN perubahan 2017 dan APBN 2018, serta mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Agus Budianto dalam kasus dugaan suap terkait dengan pembahasan pengesahan dan pelaksanaan APBD dan APBDP Kabupaten Tulungagung. Rifa Surya ini melakukan tindakan pidana bersama-sama dengan Yaya Purnomo saat itu yang menjabat Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Direktorat Evaluasi Pengelolaan dan Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Rifa merupakan mantan Kepala Seksi Perencanaan Dana Alokasi Khusus Non-Fisik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Nah, dengan jabatan itu, Rifa memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi terkait kebutuhan dana untuk jenis dana alokasi khusus bagi daerah dan juga memiliki akses untuk melihat daftar alokasi dari dana alokasi khusus tersebut yang terdapat pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, pada 2017 dan 2018 ada beberapa banyak daerah yang mengajukan proposal untuk mendapatkan anggaran dana alokasi khusus dan dana insentif daerah atau kita singkat dengan DID gitu ya. Nah, di antaranya yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kota Dumai, Kabupaten Labuan Batu Utara, dan Kota Tasikmalaya serta Kabupaten Tabanan. Nah, Rifa lantas menyampaikan pada Yaya terkait beberapa pengajuan proposal dimaksud. Ya, ia bersama Yaya disebut bersepakat dan siap mengawal dengan komitmen fee berupa pemberian sejumlah uang dengan besaran 2 hingga 10% dari nilai DAK dan DID yang dicairkan. Nah, eh, pada tahun 2017 itu juga diterbitkan peraturan presiden nomor 107, isinya antara lain menyebutkan rincian daerah yang mendapatkan dana alokasi khusus maupun DID, dana insentif daerah, termasuk daerah-daerah yang pengajuan proposal anggarannya diduga melalui RIFA dan Yaya. Nah, selama proses pengawalan anggaran oleh RIFA dan Yaya ini, diduga ada beberapa kali pertemuan di Jakarta yang dihadiri oleh bupati dan wali kota maupun orang kepercayaannya. Sedangkan untuk teknis penyerahan uang yang diterima oleh Rifa Surya dan Yaya Purnomo ini diduga melalui beberapa orang kepercayaan dari bupati dan wali kota. Gitu. Nah, secara rinci anggaran dari DAK dan DID yang dikawal oleh Rifa dan Yaya itu meliputi Kabupaten Lampung Tengah. Rifa dan Yaya diduga mengawal DAK tahun anggaran 2018 dan menerima sekitar 3,1 miliar dari Mustafa selaku Bupati Lampung Tengah. Untuk Kota Dumai itu Rifa bersama Yaya mengawal dana alokasi khusus tahun anggaran 2017 dan menerima uang sekitar 200 juta dan 35.000 dolar Singapura dari Zulkifli AS selaku wali kota Dumai. Nah, untuk Kabupaten Labuan Batu Utara, Rifa bersama Yaya itu diduga itu mengawal DAK tahun anggaran 2018 dan menerima sekitar 400 juta dan 290.000 dolar Singapura dari Khairuddin Syah Sitorus selaku Bupati Labuan Batu Utara. Nah, untuk Kota Tasikmalaya, Rifa dan Yaya ini diduga mengawal dana insentif daerah tahun anggaran 2018 dan menerima uang sekitar 430 juta dari Budi Budiman selaku Wali Kota Tasikmalaya. Nah, untuk Kabupaten Tabanan, Rifa bersama Yaya diduga mengawal DID tahun anggaran 2018 dan menerima uang sekitar 600 juta dan 55.300 dolar US dari Niputu Eka Wirsyatuti selaku Bupati Tabanan. Nah, saat ini tim penyidik juga terus masih melakukan pendalaman terkait dugaan adanya penerimaan uang oleh saudara RS dari beberapa pihak terkait pengurusan DAK dan DID lainnya. Nah, banyak pasal yang dilanggar ya di sini. Rifa disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Nah,
Perkara untuk suap Ketok Palu ini bermula saat Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung bersama dengan Agus Budiarto, Dik Makarim, dan Imam Kambali yang masing-masing ini merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung melakukan rapat pembahasan RAPBD tahun anggaran 2015. Dalam pembahasan yang digelar sekitar September 2014 itu terjadi deadlock dengan tim anggaran pemerintahan daerah atau TAPD Pemerintahan Kabupaten Tulungagung. Supriyono bersama ketiga tersangka tersebut kemudian melakukan pertemuan dengan perwakilan dari TAPD. Mereka diduga berinisiatif untuk meminta sejumlah uang agar proses pengesahan RAPBD tahun anggaran 2015 menjadi APBD dapat segera disahkan dengan istilah uang ketok palu. Nah, untuk nominal permintaan uang ketok palu yang diminta itu diduga sebanyak 1 miliar gitu ya. Nah, atas permintaan tersebut, perwakilan dari TAPD menyampaikannya kepada Syahri Mulyo yang waktu itu selaku Bupati Tulungagung dan disetujui. Nah, selain uang ketok palu, diduga ada permintaan tambahan uang lain sebagai jatah Banggar. Banggar ini badan anggaran ya yang dinilai nominalnya disesuaikan dengan jabatan dari para anggota DPRD. Nah, penyerahan uang ini juga diduga dilakukan secara tunai dan bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang berlangsung dari tahun 2014 sampai 2018. Nah, KPK menduga ada beberapa kegiatan yang diminta oleh perwakilan dari Supriyono yang dilakukan untuk memberikan uang dari Syahri Mulyo diantaranya pada penyusunan APBD murni maupun penyusunan APBD perubahan. Nah, para tersangka ini diduga masing-masing menerima uang ketok palu sejumlah 230 juta. Nah, menurut saudara ini karena saking banyaknya uang dikorupsi, berapa sih total dana yang dikorupsi semuanya gitu, yang merugikan keuangan negara kita. Terus, menurut saudara ini bagaimana sih gitu untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak terulang lagi di kemudian hari?